Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan sebagai penyempurnaan majelis kita pagi hari ini. Akan disampaikan tausiah oleh Bapak Kiai. Mari bersama-sama kita ikuti dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kepada Bapak Kiai dipun sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadin hadid dalil wa ala alihi washabihi salil qanadil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu tips menurut Islam, menurut Al-Quran, sistem dan metodologi pendidikan. Setelah kami mengkaji dan berdiskusi dengan beberapa kiai, kita mendapatkan banyak masukan dan referensi, khususnya kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran yang bisa kita petik sebagai wujud konsistensi kita mengamalkan Al-Quran dalam mendidik anak, baik secara formal maupun informal. Sebelum kita ini mendidik, kita harus tahu, termasuk mengajar, mengawasi dan membimbing, yang difahami itu adalah yang dididik siapa. Tentu yang dididik adalah seseorang manusia, anak, baik itu masih berusia dini, sudah remaja, bahkan termasuk setelah kita dewasa dan bukan termasuk tua. Kedudukan manusia itu hakikatnya adalah memiliki fitrah yang di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah itu tidak akan pernah berubah dan tidak bisa berubah. Fitrah Allah itu adalah agama sebagai jalan kehidupan yang sumber utama di dalam kita memperolehnya adalah dari Al-Quran, yaitu wahyu. Jadi wahyu ini adalah merupakan bahan baku penciptaan manusia sebagai fitrat Allah, sehingga manusia itu memiliki dua keunggulan yang merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, disebut fujur dan takwa. Manusia itu punya nilai-nilai ketuhanan, itu melekat dari asal usulnya. Perasaan takut akan kematian itu melekat, karena setelah kematian ada siksaan maupun ada kebahagiaan. Itu melekat, pengetahuan itu. Apakah itu kemudian diingkari atau tidak mempengaruhi kemelekatannya. Maka setiap orang itu punya potensi positif di dalam dirinya, punya bibit sifat ketuhanan. Maka cara kita membimbing anak, sebenarnya adalah menghidupkan potensi yang merupakan fitrah dari Allah itu. Anak itu atau setiap manusia itu punya ketajaman dalam mencari Tuhannya. Setiap manusia itu mesti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam mencari kebahagiaan.
Setiap orang itu pasti punya keinginan untuk mengetahui sesuatu yang belum pernah diketahui. Itu fitrah. Nah, karena manusia itu fitrahnya seperti itu, maka sebenarnya dunia pendidikan, seorang guru atau kiai, ustadz, itu menumbuh kembangkan dan menghidupkan potensi yang ada pada seseorang itu. Kapan waktu mencegahnya, kapan waktu ngeremnya, itu ketika potensi fujurnya, nilai-nilai keburukannya, itu yang harus diredam. Nah, untuk itu maka setiap kita di dalam memberikan pendidikan, salah satunya karena kita punya ketajaman berpikir, itu fitrah dari manusia. Setiap manusia ingin tahu, maka harus ada sistem dan metodologi namanya investigasi ilmu. Investigasi ilmu itu adalah melakukan sebuah pemeriksaan, penelitian, observasi, penelusuran untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya, yang berkembang tidak hanya satu bidang ilmu, tapi berkembang ke bidang ilmu yang lain. Itu watak dan karakter manusia selalu ingin tahu. Seperti anak kecil main HP. Sekarang ini ada anak usia 10 tahun, itu bisa menjadi anak yang mampu membuat game baru. Dan bisa cari uang dengan HP itu. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi. Bahkan diduga, yang meretas dan kemudian menjadi diduga seperti Bjorka itu masih dianggap anak-anak. Makanya kemarin salah satunya yang diduga itu masih bukan usianya di usia dewasa, tapi masih di usia remaja. Saya tidak ingin membahas itu, tapi ingin membahas bahwa setiap kita itu punya keinginan untuk mengetahui dan menelusuri bidang ilmu apapun. Maka hari ini kita sering ketemu juga anak yang sekolahnya tidak tinggi, bahkan tidak sarjana, tapi kemudian ilmu pengetahuannya luas. Karena rasa ingin tahunya itu tinggi. Nah, itu fitrah. Pendidik guru ini tugasnya itu menghidupkan potensi yang ada di dalam anak itu. Jangan dibunuh potensinya, tapi dirabuk, dikembangkan. Nah, ini yang sulit. Jadi guru yang menghidupkan potensi anak ini yang sulit. Terutama orang tua. Harus pandai-pandai memahami anak ini potensi yang menonjol apa. Potensi yang menonjol itu apanya? Yang paling penting. Tapi secara fitrah, setiap anak itu pasti, setiap kita, bukan hanya anak, setiap kita punya rasa ingin tahu. Nah, saya nanti ingin tampilkan salah satu santri yang bisa mencoba mengembangkan itu. Karena kemarin saya ngaji babnya itu agak sensitif di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102, itu ada cerita tentang bagaimana dulu kerajaan Nabi Sulaiman diklaim oleh setan, kemudian klaimnya itu digunakan untuk alat legitimasi sihir. Ternyata ketika kita pelajari, kita telusuri, kita lakukan investigasi, anak-anak saya suruh investigasi. Apa hubungannya belajar nahwu sorof? Ini namanya investigasi. Saya ingin ngaji investigasi ya Pak ya. Kata kuncinya di investigasi ini. Apa hubungannya ilmu nahwu sorof dengan ilmu-ilmu yang lain?
Saya kasih contoh gini. Kenapa orang itu takut kesetrum? Karena kalau kesetrum listrik mati. Lalu kita investigasi. Ada apa dengan setrum? Ini namanya investigasi. Setrum itu ada di mana? Di aliran listrik. Aliran listrik itu di mana? Di konduktor. Konduktor itu apa? Kabel. Ada apa di dalam kabel itu? Kita pelajari. Aliran listrik itu kenapa? Kok bisa berbahaya bagi tubuh? Berarti harus belajar tentang ilmu biologi, ilmu kedokteran, ilmu tentang darah, ilmu tentang jantung. Karena kalau sudah kena listrik, jantung berhenti dan mati. Kenapa? Nah, ini kita harus belajar tentang ilmu kedokteran. Tidak hanya berhenti di listrik, itu namanya investigasi ilmu. Ini contohnya. Contohnya seperti itu, Bu, investigasi ilmu. Ada enggak kemudian ilmu yang membidangi yang lain? Ada. Ada enggak ilmu kimianya? Ada. Ada enggak ilmu fisikanya? Ada. Ada enggak ilmu matematikanya? Ada. Padahal kita hanya belajar dari kata yang tadi saya sebutkan, listrik. Aliran listrik. Nah sekarang kalau ada kalimat di dalam Al-Quran dan menyebutkan ini adalah sihir, apa itu sihir? Kita investigasi. Gimana ceritanya kok bisa jadi sihir? Yang paling penting di dalam dunia pendidikan itu menumbuh kembangkan anak itu punya rasa ingin tahu, yang rasa ingin tahunya itu tinggi. Kalau anak ingin tahunya tinggi dan melakukan penelusuran, penelitian, hipotesa sampai riset, maka putra-putri kita, termasuk kita sendiri, akan berhasil mendapatkan tujuan belajar ilmu pengetahuan. Nah ini fitrah manusia itu punya rasa ingin tahu. Contoh lagi, ada ayat begini. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh Al-Qur'an itu, kata Allah ini, aku jadikan Al-Qur'an sebagai bacaan yang mudah. Mudah, kata Allah ini mudah. Untuk apa? Untuk peringatan. Karena Al-Quran itu sebagai fungsinya mau'izatul hasanah, maka Al-Quran itu dibikin mudah untuk difahami. Kenyataannya Al-Quran menurut banyak orang sulit dipahami. Tapi Allah mengatakan mudah difahami. Ada kata kunci, fahal mimudzakir. Pertanyaan di situ, apakah kamu termasuk orang yang punya kemauan untuk menelusuri? Jadi ternyata kemudahan itu bagi orang yang memiliki metode, kebiasaan untuk melakukan investigasi. Rasa ingin tahu. Kalau orang sudah tidak punya rasa ingin tahu, kayak ibu datang ke sini pengajian, itu kan karena ingin tahu. Kalau ingin tahu tambah ilmu. Untuk tambah ilmu harus sungguh-sungguh syaratnya. Untuk tambah ilmu itu harus sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan manfaatnya ilmu harus patuh. Untuk mendapatkan barokahnya ilmu harus mengabdi. Maka di dunia pendidikan perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma. Ini luar biasa ini. Tridharma perguruan tinggi. 3 kata kunci di perguruan tinggi. 1, pendidikan. 2, riset. 3, pengabdian. Jadi anak harus ditumbuhkan mulai sekarang untuk mencari ilmu sekaligus menelusuri dan menekuni serta meneliti. Itu namanya riset. Pendidikan itu nambah ilmu, ya.
dengan cara belajar, dengan cara membaca, dengan cara diskusi. Tapi riset itu hidupnya di laboratorium, di lingkungan-lingkungan penelitian. Maka pendidikan tinggi itu ada 3 kata kuncinya, namanya Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan, mendidik, yang dicari pendidikan, proses transformasi ilmu. Yang kedua adalah riset penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Pondok pesantren harusnya seperti itu, rumah tangga harusnya seperti itu, masyarakat harusnya seperti itu. Anak-anak kita ini harus mendapatkan pendidikan, tapi anak-anak kita harus punya kebiasaan karakter meneliti. Kalau mendapat informasi diteliti, ditelusuri, benar apa enggak, salah apa enggak, dari mana asalnya. Harus ada kebiasaan investigasi. Investigasi itu adalah melakukan proses penelitian, pemeriksaan sampai kepada penemuan. Itu namanya investigasi. Santri itu yang paling sulit menemukan kelezatan dan kenikmatan ilmu. Ini ibu-ibu, bapak-bapak wali santri, anak harus diantarkan sampai menemukan kelezatan ilmu. Yang paling berat lagi salah satunya adalah menemukan kenikmatan ada di pondok. Terus kemudian tidak kerasan di rumah. Itu kalau sudah anaknya kerasan di pondok, gak kerasan di rumah, itu berarti sudah menemukan hasil investigasi kegiatan sosial dan pendidikan di pondok. Kalau mintanya pulang terus belum menemukan ini berarti. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anaknya Bapak Ibu sekarang itu sudah mulai tidak mau pulang. Pinginnya di pondok. Itu berarti menemukan kelezatan dan nikmatnya ilmu. Saya kembali lagi agar agak mancep ini kepada pikiran kita. Yang perlu ditumbuhkan dalam dunia mendidik, mengajar, mengawasi, membimbing anak, termasuk membimbing teman, sahabat kita semuanya, itu adalah kebiasaan menginvestigasi. Unsur-unsurnya adalah muhasabah, koreksi diri. Maka di Al-Quran disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Coba perhatikan. Wal tanzur nafsun. Nazara itu maknanya penelitian. Menelusuri. Anak jenengan kalau pakai HP kan menelusuri. Iki carane Shopee ya apa? Terus carane pesen ya apa? Ditelusuri. Lek ini ya apa? Lek ini ya apa? Itu namanya investigasi. Sampai ketemu. Akhirnya sampai terpikat oleh HP, enggak mau putus dengan HP. Itu hasil investigasi. Nah, pada kesempatan hari ini apakah kemudian anak-anak sudah saya latih untuk melakukan investigasi ilmu? Saya ingin tampilkan salah satu santri yang sudah bisa baca kitab, tak suruh nelusuri investigasi ilmu tentang sihir. Yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Coba Sinta, ayo maju sini. Ini kelas 1 SMA. Mana Al-Qurannya? Pakai HP aja enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini
kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di dalam majelis Ahad pagi di Pondok Pesantren Al-Ahwa, Pondok Pesantren Adikra ini. Terima kasih untuk Abi memberi kepercayaan pada saya untuk menjelaskan ilmu yang saya pelajari selama 3 tahun ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sihir. Sihir yang dimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Saya akan menginvestigasi ilmu sihir. Ini saya bikin skema di skematik. Nah, sihir itu sebenarnya tidak ada. Istilah kata sihir itu tidak ada, Bapak Ibu. Nah, dulu pada zaman Nabi Sulaiman itu difitnah oleh kaum Quraisy tentang sihir, bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu sihir. Sihir itu secara lughah, asal katanya itu dalam ilmu nahwu itu sahara, yang dimana sahara itu maknanya samar. Nah, ilmu sihir itu samar, ilmu yang tidak jelas, ilmu yang tidak tampak. Untuk itu pada zamannya Nabi Sulaiman, pada kala itu Nabi Sulaiman itu difitnah oleh kaum Quraisy bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Bagaimana bisa seorang manusia bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan makhluk hidup, bisa berbicara dengan tumbuhan, bisa berbicara dengan hewan. Itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, karena kemukjizatan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah. Nah, pada kala itu Nabi Sulaiman itu mempunyai seorang katib, seorang penulis. Untuk itu perilaku Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman itu berbicara dengan jin, berbicara dengan hewan, berbicara dengan tumbuhan, ditulis oleh sang katib tersebut. Nah, ketika perilakunya Nabi Sulaiman itu ditulis oleh sang katib, maka dijadikan buku. Maka Nabi Sulaiman itu mempunyai catatan, sehingga buku tersebut itu menjadi catatannya Nabi Sulaiman. Nah, pada kala itu oleh Nabi Sulaiman dijelaskan dalam tafsir Jalalain, catatan Nabi Sulaiman atau kitabnya Nabi Sulaiman itu ditaruh oleh Nabi Sulaiman di singgasananya Nabi Sulaiman pada kala itu. Nah, dalam skema saya itu Nabi Sulaiman itu ayahnya Nabi Sulaiman itu Nabi Daud. Nabi Sulaiman itu iman kepada kitabnya, yaitu kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Daud. Jadi yang di bawah kitabnya di bawah singgasananya Nabi Sulaiman itu catatannya Nabi Sulaiman yang dianggap oleh kaum Quraisy itu kitab sihir. Kala itu ada suatu drama, yaitu dramanya setan. Setan itu sebelum waktu kitabnya Nabi Sulaiman itu catatannya Nabi Sulaiman itu ditaruh oleh Nabi Sulaiman di singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman itu sebelum wafat, Nabi Sulaiman bersumpah menjanjikan bahwa barang siapa yang bisa membaca atau yang membaca kitab ini, untuk kalau itu manusia itu langsung wafat dan masuk neraka. Ketika itu setan yang membacanya, maka setan itu akan lenyap. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, maka setan itu membuat suatu omongan, suatu omong-omongan, suatu tipu daya. Nah, tipu daya tersebut setan itu mengaku, aku loh yang bisa membaca kitabnya Nabi Sulaiman.
kitabnya Nabi Sulaiman itu kitab sihir. Nah, kata sihir itu yang membuat istilah kata sihir itu adalah setan. Sihir itu tidak ada. Sihir itu adalah kata suatu istilah yang diada-adakan oleh setan. Jadi pada kala itu ketika iblis itu sudah diturunkan ke bumi, setan siapapun yang ketika Nabi Adam dan Idris itu diturunkan ke bumi tidak bisa ke langit lagi, maka setan itu nguping pembicaraan yang ada di langit. Nah, omongannya setan itu kan nguping. Nah, omongannya itu dibuat sihir. Maka sihir itu ada karena ucapannya setan. Setan yang mengada-ngada. Karena asalnya sihir itu tidak ada. Lalu datanglah malaikat Harut dan Marut. Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut. Malaikat Harut dan Marut diperintahkan oleh Allah untuk menguji umat manusia, menguji manusia untuk menunjukkan ini loh yang ini loh yang putih, ini loh yang hitam, menunjukkan ini loh ilmu sihir dan ini yang bukan. Nah, di situ di dalam Al-Qur'an itu ada kata fitnatun. Fitnatun di situ adalah daya tarik. Sehingga ketika malaikat itu menguji kepada manusia, memberitahu ini yang putih, ini yang hitam. Nah, di situ ada daya tarik. Nah, barang yang mengikuti yang hitam berarti dia itu masuk dalam golongan kafir. Maka manusia-manusia yang menggunakan sihir itu membuat perantara. Perantaranya ketika orang yang melakukan sihir itu menggunakan buhul. Buhul itu di dalam Al-Qur'an disebutkan bisa disebut rambut. Nah, manusia itu membuat perantara. Di dalam tubuh manusia itu mengandung sel-sel dan salah satu untuk alat perantara untuk menyihir seseorang di dalam Al-Qur'an itu menggunakan buhul, yaitu rambut. Maka kan banyak di sekitar kita itu ketika orang orang itu sakit hati, maka dia akan kalau bahasa istilahnya sekarang itu menyantet. Menyantet itu menggunakan perantaranya itu bisa menggunakan rambut. Nah, kenapa rambut? Hubungannya orang yang mempunyai rambut dengan rambut itu ada berhubungan karena di dalam rambutnya itu ada sel. Sel dalam ilmu biologi di situ ada inti atom. Inti atom itu mengandung proton dan neutron. Untuk itu, maka ketika dia menggunakan rambut itu dia menggunakan mantra-mantra yang dibuat oleh setan, yaitu sihir tadi. Jadi sihir itu ucapannya setan. Seseorang yang menggunakan sihir berarti dia itu yang menggunakan ilmunya setan. Nah, rambut di situ itu sebagai perantara untuk menghubungkan antara orang yang akan disihir tersebut. Ketika orang itu akan menyihir, orang itu berarti termasuk golongan kafir. Karena karena malaikat pernah menguji kepada umat manusia, barang siapa yang mengikuti golongan hitam dia akan masuk golongan kafir. Maka manusia sekarang itu ketika akan menyihir seseorang itu menggunakan alat perantaranya, yaitu bisa banyak sekali alat perantaranya tersebut yang berhubungan dengan orang yang akan disihir tersebut. Contohnya seperti rambut itu tadi. Nah, Abi tadi sempat menjelaskan tentang listrik. Listrik itu suatu komponen fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran listrik. Nah, listrik itu di dalam tubuh kita itu mengandung listrik.
Di darah kita itu ada aliran listrik. Maka ketika kita itu akan terkena listrik, kita itu takut akan mati. Karena di dalam darah kita itu ada aliran listrik, yaitu konduktor, penghantar listrik. Konduktor itu penghantar listrik. Nah, maka kita ketika akan terkena listrik, kita itu akan takut. Karena di dalam tubuh kita itu ada aliran darah yang konduktor, yaitu aliran listrik, penghantar listrik. Bawahnya lanjut, next. Harut marut, saya akan menjelaskan isi dalam ayatnya itu. Tadi saya menyebut ada malaikat Harut Marut, ada Nabi Sulaiman dan ada syaitan. Harut Marut itu ada pada zaman Babilonia, dan Harut Marut itu bertugas untuk menguji manusia pada zaman sihir. Tujuan Harut Marut itu mengajarkan hakikat sihir yang sesungguhnya, yaitu menjelaskan mana yang gelap dan mana yang putih. Nah, Nabi Sulaiman ya disimpulkan aja. Simpulkan aja. Kesimpulannya dari surat Al-Baqarah ayat 102 ini, bahwa sihir itu tidak ada. Sihir, hakikatnya sihir itu tidak ada. Sihir itu hanya omongan setan, yaitu perkataan setan. Sihir perkataan yang dibuat-buat oleh setan. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan tumbuhan, bisa berbicara dengan hewan, itu karena mukjizat dari Allah, bukan karena sihir. Nah, terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi langsung kepada penjelasan. Tapi belum pada investigasi. Memang sulit. Jadi yang dimaksud investigasi tentang sihir itu belum tampak penjelasannya. Nah, itu kesulitan karena memang masih butuh disiplin ilmu yang lain. Maksudnya begini, tadi sudah mulai menyentuh. Ngeten nggih. Kenapa orang itu kalau mau nyihir itu rambutnya diambil, media rambut itu digunakan nyihir orang? Kenapa kok begitu? Karena rambutnya orang yang diambil itu masih ada hubungan dengan orang yang bersangkutan. Kan itu bagian dari tubuh kita. Satu itu harus ditelusuri. Tubuh yang terpisah, bagian tubuh yang terpisah dengan kita, itu masih ada hubungan dengan kita. Contoh yang kedua, orang yang mau cangkok ginjal, cangkok jantung, itu kalau mau dicangkok, yang mau donor cangkok itu, yang mau donor ginjal itu ditanya dulu, ridho enggak? Ikhlas enggak? Itu harus ada serah terima bagian tubuhnya itu kepada orang yang menerima.
harus pernah ketemu dan harus ada akad bahwa bagian tubuhku menjadi bagianmu. Itu artinya bagian tubuh kita yang terpisah itu masih ada hubungan dengan tubuh kita. Saya dapat penjelasan ini langsung dari orang yang biasa punya keahlian cangkok ginjal. Saat umiknya itu saya coba untuk cangkok ginjal, dapat salah satu referensi, harus ada keridoan dan itu belum tentu cocok. Kalau pemiliknya enggak ikhlas itu enggak bisa sambung. Karena ginjal itu maunya bertemu dengan rumahnya, pemiliknya sendiri. Itu artinya bagian tubuh kita itu ada hubungannya dengan kita. Orang nyihir itu biasanya sering menggunakan media dari bagian tubuh kita. Yang sering dipakai tadi contohkan adalah rambut. Nah, rambut itu yang diajak bercakap dengan mantra-mantra itu. Digunakan media. Nah, karena rambut itu ada hubungannya dengan pemiliknya, maka ini mampu mempengaruhi kepada pemiliknya. Diinvestigasi secara ilmu bahwa ini mantra itu menggunakan apa? Menggunakan lisan. Lisan itu apa? Lisan itu suara. Suara itu apa? Gelombang. Gelombang suara. Maka kita harus belajar tentang gelombang suara, belajar tentang fisika. Bagaimana gelombang suara itu mengantarkan suara sampai kepada telinga. Bagaimana sel-sel yang ada di dalam organ tubuh itu mampu memahami setiap perkataan suara orang yang mengucapkan. Ada gelombang suara. Lalu kita bertanya lagi, kenapa kalau nyihir kok malam, kok enggak pagi, kok enggak siang? Kita bicara tentang E sama dengan mc kuadrat, kecepatan cahaya. Kita bicara fisika lagi nih. Suara itu kalau malam hari dengan suara di siang hari itu lebih cepat sampai kalau malam hari. Kenapa? Nah, kita belajar lagi tentang ilmu lain. Itu maksudnya investigasi ilmu. Sehingga anak belajar Al-Quran, itu juga belajar fisika. Anak belajar Al-Quran, itu juga belajar geografi. Anak belajar Al-Quran, itu belajar tentang atmosfer. Anak belajar Al-Quran, itu belajar ilmu alam. Anak belajar Al-Quran, itu juga belajar ilmu sosial. Apa bedanya malam dan siang? Bagaimana kemudian kepadatan udara di dalam malam? Bagaimana atmosfer itu ketika malam hari? Dan bagaimana kalau siang hari? Ini kan butuh ilmu geografi. Sehingga jangan khawatir kalau pondok itu pasti mendukung kepada ilmu-ilmu sains. Itu maksudnya. Jadi anak saya latih untuk, jadi jangan materi sihirnya yang penting ya. Ini teksnya, kontennya, judulnya ngaji ini adalah investigasi, menelusuri bahwa setiap ilmu Al-Quran yang kita pelajari itu harus didampingi dan menelusuri ilmu-ilmu yang lain. Bisa diterima ini? Gitu. Orang menyihirkan menggunakan kata-kata. Ya Bu ya, kan kata, mantra. Maka kata itu bisa menyihir. Kata itu bisa merubah watak orang. Kata itu bisa merusak karakter. Kata itu bisa memperbaiki karakter. Kata jangan itu berbeda dengan kata hati-hati. Maka kata itu sangat penting. Nah, setan itu menggunakan kata-kata dan diklaimkan kata-kata itu, bacaan-bacaannya itu dianggap kitab-kitabnya Nabi Sulaiman. Sehingga orang mudah percaya. Orang yang mudah percaya dengan kata-kata yang enggak benar berarti kena sihir. Contoh ini. Ada dua pasang remaja, yang satu tampan, yang satu cantik. Tiba-tiba yang satu mengatakan, aku sayang padamu. Gara-gara kata sayang itu tidak bisa tidur. Gara-gara kata,
Kata sayang ini bisa menyihir. Nggak usah pakai mantra, cuma sayang aja. Misalnya ada anak perempuan nggak begitu cantik, biasa-biasa saja. Biasa, nggak jelek tapi nggak cantik. Terus ada anak tampan tinggi besar kayak artis. Tiba-tiba, Dek mau kemana? Gara-gara Dek mau kemana? Itu nggak bisa tidur sehari semalam itu. Atau sebaliknya, ada anak perempuan cantik idola di kampung terus menyapa kita. Mas, hanya gara-gara Mas ditarik dikit, itu nggak bisa tidur itu. Terus pikirannya nikah lagi. Gara-gara kata Masnya itu ditarik. Mas, hanya gitu aja. Padahal kalau Mas gitu beda. Coba sekarang anak perempuan kemudian ketemu seorang laki-laki yang nggak begitu tampan tapi perempuannya cantik terus bilang, Mas, langsung tidur itu besok. Opo lah itu, nggak direken. Tapi kalau ditarik sedikit, Mas itu kan bisa menyihir. Kata itu mempengaruhi pikirannya. Kata itu mempengaruhi perilakunya. Kata itu yang mempengaruhi jiwanya. Nah pertanyaannya, ayo kita investigasi. Kata itu apa? Kata itu bisa ada dan kata itu bisa tidak ada. Wong kata kok. Kata itu bisa ada dan kata itu bisa tidak ada. Contoh, dalam rumah tangga, seorang istri ditanya, kamu cinta sama suamimu? Ya. Kamu cinta. Padahal tidak ada. Kata itu hanya kata. Cinta itu tidak ada. Buktinya kalau sudah sama-sama tua, itu tidak pernah hadap-hadapan kalau tidur. Ungkur-ungkuran. Sudah tidak ada cinta. Wong punya anak satu, tidak punya duit, sudah nggak nyapa kok. Nggak ada cinta. Cinta itu hanya kata, tidak ada fakta. Nah, cinta itu bisa jadi sihir. Memberi harapan cinta itu. Nah, setan itu memberi harapan dengan kata-kata indah. Iki gurung kena sihir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang perlu diinvestigasi di sini? Nah, belajar bahasa. Maka anak itu harus pandai berbahasa. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Maka kata itu bagian dari bahasa. Maka setiap kata harus pandai kita memilihnya, disebut diksi. Berarti investigasi ilmunya apa? Tidak cukup ilmu tentang teknologi, tapi ilmu bahasa. Maka jurusannya ada namanya linguistik. Maka seorang santri, maksud saya begitu Bu, seorang santri harus pandai berbahasa. Bahasa teknologi, bahasa HP beda dengan bahasa laptop. Beda dengan bahasa di masyarakat. Beda dengan bahasa di kampung. Protokol aja beda caranya. Menyampaikan kalimat-kalimat itu beda. Kalau protokol upacara beda. Baik, pada hari ini kita akan mulai upacara pembukaan dalam rangka gitu. Itu formal sudah. Nadanya berbeda. Tapi kalau upacara bendera lalu protokolnya beda. Bagaimana, sudah siap ya kita, mari kita mulai ya. Ya, kita mulai ya upacara ini ya. Gak enak. Nah, berarti dalam investigasi ilmu harus memahami ilmu bahasa. Nah, ini pentingnya kita belajar, berarti setiap kita harus mampu menginvestigasi ilmu. Jadi tidak boleh anti ilmu. Yang jurusan IPA, jurusan IPS, habis ini insya Allah sudah tidak ada IPA IPS. Sudah ada sekolah sekarang ini sudah mulai melebur IPA IPS. Karena semua ilmu itu menjadi penting dalam investigasi ilmu.
Kita bicara faraid. Faraid itu apa? Pembagian hak waris. Butuh matematika enggak? Butuh. Butuh ilmu administrasi? Butuh. Siapa bapak ibunya? Ini. Apa bukti kalau itu bapak ibunya? Akte nikah. Kapan nikahnya? Tanggal berapa? Betul enggak? Betul. Ini anaknya, iya. Mana akte kelahirannya? Akte kelahiran ini benar enggak? Benar. Siapa yang merekomendasi? Dokter. Siapa bidannya dulu? Ini. Butuh ilmu administrasi. Itu yang dimaksud ilmu yang diinvestigasi. Dalam mendidik anak, karena anak itu punya keunggulan. Ini kata kunci ya Bu ya. Setiap manusia itu punya rasa ingin tahu. Guru itu tugasnya menumbuh kembangkan perasaan ingin tahunya itu. Itu tugasnya guru. Nah itu disebut, saya menyebutnya investigasi ilmu. Investigasi ilmu. Nah anak-anak ini mulai menelusuri sudah. Ini dari mana asalnya? Ini apa maksudnya? Dan ini apa tujuannya? Kata alhamdulillah, itu kalau diinvestigasi, luar biasa itu, sampai kemana-mana itu Pak. Sampai ke kimia juga itu. Coba kalau nggak percaya, seandainya, ini kita nggak bisa mengucapkan alhamdulillah, seandainya ludah kita nggak diproduksi, betapa keringnya mulut kita ini. Ludah itu peristiwa apa? Kimia. Seandainya kita nggak bisa bersin. Bersin itu apa? Peristiwa apa? Kimia. Maka setiap bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kata alhamdulillah kalau diinvestigasi ada kaitannya dengan kimia. Kenapa kita alhamdulillah? Karena kita bisa berdetak jantung kita. Kenapa kita mengucap alhamdulillah? Karena darah kita terus mengalir. Ucapan alhamdulillah ada kaitannya enggak dengan fisika dan kimia? Ada. Kayak anak tadi itu ke jalan. Itulah dibiarkan ketabrak sepeda. Kita mengucapkan alhamdulillah enggak ketabrak. Apa yang bisa kita investigasi itu? Karena kita punya mata. Bisa melihat anak itu mau celaka. Lalu kita punya kepekaan. Kepekaan mata itu kan ilmu apa? Ilmu sosial, ilmu sosiologi. Nah ini investigasi ilmu itu penting. Nah anak itu dilatih untuk investigasi ilmu. Jadi harapan saya kepada wali santri, jangan menganggap anak belajar, kan belajar apa? Kitab-kitab tok, jangan begitu. Nahu torop tok yang ditampil no abiku. Moco kitab sak manae. Enggak, ini ada terusannya. Ada investigasi ilmu, ada kimianya, ada matematikanya, ada fisikanya, ada bahasa Inggrisnya. Saya latih anak-anak itu. Kemarin ngaji juga begitu. Coba buka tentang geografi di malam hari. Siapa yang bisa jelasin? Yang malam hari itu kepadatan udaranya kayak apa? Apa unsur-unsur dalam udara? Baim mana Baim? Baim, ini Baim, maju cepat, coba. Nah. Ayo cepat lari. Apa bedanya malam hari dan siang? Itu kita ngaji surat Al-Baqarah, tapi kita bicara kepadatan. Ya toh? Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asa. Kenapa kalau malam kita suruh istirahat? Kalau siang kok disuruh bekerja? Apa bedanya bengi mbek ini? Bedanya suara malam sama suara siang itu, ketika malam kita berteriak, suara yang dihasilkan itu lebih besar. Berbeda dengan siang. Ketika kita berteriak di siang hari, suara kita kalah besar daripada berteriak di malam hari. Mengapa itu terjadi? Karena ketika malam hari, suhu di bumi ini lebih rendah daripada suhu atmosfer, sehingga pantulan suaranya itu tidak langsung keluar, melainkan masuk lagi ke bumi. Gini Bu, tak gitu. Sehingga suara itu kembali seperti berdengung, tetapi berdengungnya
dengan jarak sedikit sehingga kita mendengar itu normal, tidak berpengaruh. Ketika di siang hari, suhu di bumi itu lebih tinggi daripada suhu atmosfer, sehingga suara yang dihasilkan itu tidak memantulnya sedikit, tetapi banyak keluar ke atmosfer itu, menghasilkan suara yang kurang baik atau kurang keras daripada di malam hari. Kamu ngaji terus belajar atmosfer mau itu setelah ngaji apa? Bab sihir. Bab sihir. Sihir ngomong udara, sihir ngomong malam. Kalau gitu sihir itu malam hari apa siang hari biasanya? Malam hari. Dulu kalau ada apa? Panah. Apa jenenge itu? Pulung apa panah itu kan malam hari apa siang hari? Malam. Kenapa kok malam hari kalau sihir? Mengapa sihir dilakukan di malam hari? Salah satunya alasannya seperti tadi. Alasan yang kedua, ketika di malam hari oksigen, udara yang terkandung di malam hari itu lebih besar sehingga penghantarnya atau penghantar sihir, kata-kata sihir itu atau pengantar mantra itu lebih cepat sampai kepada objeknya. Baik. Saya tanya sama Mbak Im kan seneng matematika enggak? Enggak. Seneng fisika enggak? Enggak. Seneng kimia enggak? Bareng ngaji gak iso belajar sekarang. Jadi pokoknya di sini yang jurusan IPS, jurusan IPA atau IPS, ketika dia enggak senang matematika, saya rangsang dengan bahasa Quran yang menuntut dia bisa matematika. Mbak Imi salah satu anak yang enggak suka fisika. Nah, karena enggak suka geografi, saya suruh cari ini. Apa rahasia malam menurut ilmu fisika dan seterusnya. Akhirnya dia belajar fisika. Akhirnya dia belajar kimia. Seharusnya sekolah dengan pondok ini harus kerja sama. Nah itu pentingnya investigasi ilmu. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu kitab itu hanya ilmu-ilmu kulit tentang bahasa. Tidak, ini berkaitan dengan ilmu yang lain. Nanti tak suruh jelasin apa saja unsurnya yang ada dalam udara dan apa jenisnya air dan seterusnya. Minggu depan kita tanyakan, kenapa ini contoh. Orang anak kecil itu Bu, kalau sering sakit, itu kalau hujan deras dijak hujan-hujan itu gampang sembuh itu. Nah, kalau ada ibu dan bapak ibu, kok itu sering bertengkar. Iku lek udan-udanan lur-luruan. Apa kaitannya? Al-Quran menyebutkan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Manusia itu terbuat dari air. Kalau air itu turun dari langit, terus kita hujan. Ini bukan mistik loh ya, bukan loh. Ini investigasi ilmu. Turun dari, terus kita berdua kena air itu ionnya, ion positif negatifnya bergabung, kemudian dia itu akan damai. Gak ono wong kademen ngamuk ya gak ono. Wong ngamuk itu kepanasan. Lah ya apa sih? Investigasi ilmu. Ada apa di air? Air itu ada dua, ada gas. Selain hidrogen loh ya, ada gasnya di situ. Ada padat, ada gas. Makanya santri-santri saya itu kalau hujan deras, ayo hujan-hujan, ya toh? Yang dulu ayo hujan-hujan. Saya hujan-hujan juga, hujan-hujan. Nah, itu. Karena kita terbuat dari air jernih itu dari langit. Awas iki duduk ilmu dukun lo ya. Duduk lo ya. Ini investigasi ilmu. Nah, gitu. Kenapa kalau ada orang datang ke kiai dikasih air? Ayo. Ini. Kasih air, ditiup. Ini diperiksa oleh seorang profesor tahun 2002 sampai 2004, namanya Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang.
Dia membuat buku hasil penelitian dan risetnya namanya Water of Power. Water of Power. Jadi ternyata air ini ketika diajak bicara baik dan dikasih tulisan baik oleh seorang Profesor Masaru Emoto, dikasih tulisan baik, dia membentuk hado di dalamnya, ada semacam kristal namanya hado, seperti kristal warna putih bening kayak bintang. Tapi kalau dia diajak ngomong jelek, air diajak ngomong jelek, dikasih tulisan jelek gitu, dia akan membentuk kristal yang rusak juga. Yang menjadi rusak. Kristal itu menjadi hitam. Maka orang kalau makan, pas minum air, kenapa mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah. Ini harus punya batin yang bagus karena ini adalah zat utama manusia diciptakan oleh Allah, air. Maka ketika diminum itu bisa jadi obat. Ilmiah. Jadi guru ngaji yang biasanya wiritan dikasih air aqua deretan itu setelah diteliti ngilmiah itu. Ternyata ilmiah itu. Nah itulah pentingnya investigasi, tapi ini bukan ini investigasi ilmu. Silakan diteliti, saya kan bukan ahlinya. Nah gitu. Orang kalau di daerah pedinginan itu biasanya cerdas-cerdas. Daerah dingin itu. Itu biasanya cerdas-cerdas. Karena orang dingin itu biasanya kan dekat dengan air. Nah, kalau nggak percaya gini wis, bangun tidur, terus mandi, seger, sabar. Coba bangun tidur nggak mandi nggak sikatan, ngamuan ae. Nah, itu belajarnya dari mana? Air. Tapi bukan ini yang saya ingin sampaikan karena saya nggak ahli di sini. Artinya bahwa kita belajar kitab harus melakukan investigasi dan anak-anak boleh jadi apa saja. Boleh jadi dokter, boleh jadi fisikawan, jadi apa saja. Sehingga memaknainya itu menjadi baik dan logik. Butuh matematika, butuh ilmu sosial. Ingin tahu ilmu sosiologi? Seandainya tidak belajar sosiologi, belajar dari Al-Quran bisa. Contoh, kenapa disebut li'ilafi Quraisy, ilafi rihlatas syita'i was shaif? Quraisy. Kenapa kok Quraisy yang disebut itu? Kenapa Nabi Muhammad itu? Ini sosiologi. Kalau hanya fisika kimia nanti anak IPS nggak nyaman sama saya. Sosiologi sekarang. Kenapa Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan Quraisy? Karena Quraisy itu suku yang sangat kuat, yang sangat dihargai dan sangat berwibawa di lingkungan sana itu. Di lingkungan Mekah. Ini sosiologi. Ketika Nabi Muhammad kemudian memberikan fatwa, ceramah, segala macam, ngajak orang, itu ada kekuatan sosiologinya. Itu siapa? Anaknya siapa? Siapa saudaranya? Itu sosiologi. Itu sosiologi. Maka kalau ada orang tokoh menyampaikan A, B, C, D, E, F, siapa itu? Oh itu Gus, putrane siapa? Kiai ini ya apa? Itu punya pengaruh dahsyat, itu sosiologi. Jadi belajar sosiologi dari Nabi Muhammad. Coba sama ndak dikenal, bukan siapa-siapa, ndak pernah dikenal siapa keturunannya, anaknya siapa, terus ngomong bener. Iku siapa? Aku gak tahu kenal itu. Orang ragu. Nah itu ilmu sosiologi. Dulu mondok di mana? Kamu kok bisa baca kitab? Mondok di mana? Oh, di Adzikro. Adzikro itu pancen tempatnya wong belajar kitab sosiologi. Maka membangun citra itu penting. Kon anake sapa? Oh, bapakmu sabune ngene. Itu membuat orang ragu. Maka kalau bapaknya ngene negatif, maka anaknya harus baik untuk mengalahkan citra orang. Kalau orang tuanya baik, harus dibangun dan dipelihara kebaikan orang tua. Itu sosiologi. Nah, itu. Maka anak itu harus dilatih ilmu tentang investigasi ilmu. Ini hanya contoh ya tadi ya.
Jangan terus jarin lek sihir gawe rambut dudu iku contoh. Engko lek loro udan-udan. Oh, itu contoh udan-udan tenan. Engko loro tipes kudanan sampean flu kudanan tambah nemen iku. Nah, kenapa? Kalau flu kok enggak boleh hujan-hujan? Tanya sama dokter, karena bakterinya bisa tumbuh apabila dingin. Maka dia tidak boleh dikasih media air. Kan begitu. Berarti air itu media bisa membuat penyakit, bisa membuat selamat. Nah contohnya gini, Bu, jangan tahu laundry ya, laundry ini. Saya investigasi laundry. Kalau laundry di tempat saya airnya dingin. Tapi kalau laundrynya hotel airnya hangat, air panas itu Pak. Kenapa? Apa bedanya mencuci dengan air panas dan mencuci dengan air dingin? Beda hasilnya. Kalau mencucinya dengan air hangat, nanti hasilnya lembut baju itu. Sama tinggali. Tapi kalau mencucinya dengan air dingin, kotoran yang masih bintik-bintik itu kelihatan. Ada apa di dalam air? Ada bakteri apa dalam air? Kalau air itu kena panas, nah itu investigasi. Coba sampean lihat laundrynya Hotel Santika, Hotel Aston. Saya tanya sama yang tukang laundry itu. Kamu pakai apa? Pakai air apa? Pakai air panas. Kenapa kok pakai air panas? Sampean masuk ke hotel kalau mau tidur lembut gitu kainnya. Itu karena laundrynya pakai air. Nah, laundrynya anak-anak santri pakai air dingin. Makanya sering gudikan kan. Bakteri ini gurung mari. Nah, paham? Laundry air panas butuh biaya. Butuh water heater. Nah, itu namanya investigasi. Aku sampai urusan laundry lo tak pelajari, Bu. Nah, ini penting ini. Ayo kalau ana nang Google gak percaya. Laundry dengan air panas. Kalau ana apa bedanya laundry dengan air panas? Tok nang kene. Ya. Paham Bu ya? Nah. Kenapa anak kalau panas dikompres? Dan tertentu tempat kompresnya, tidak boleh sembarangan. Yang gitu-gitu itu kan berarti oleh ngono aku tak jadi dokter ae. Lah itu cocok itu. Santri jadi dokter, bagus. Jadi dokter itu harus santri. Insinyur harus santri, gitu maunya Habib begitu. Tidak harus jurusan bahasa Arab loh ya. Tidak harus jurusan tafsir Quran. Jurusannya kedokteran tapi tafsir Quran pinter gitu maksudnya. Itu namanya investigasi ilmu. Ono enggak? Apa? Ada? Nah, ada? Nah, coba tampilkan. Aku gak tahu ndelok lho iku. Aku cuma takon nang bapake anak ibu Elsa no, Celsa no ibu Iku Celsa kamu sama siapa? Sama ibu. Oh. Kamu kan bikin laundrynya Santika toh? Enggak, laundrynya hotel mana? Hotel Dialog. Pakai air hangat enggak? Ah, pakai air hangat. Aku ro. Loh. Regone mesinnya 250 juta. Ya, lek nglondri awakmu regone 250 juta tekor. Mana? Ayo. Ada. Dibaca. Ibu yang pegang HP boleh silakan. Nah, itulah Bu pentingnya belajar ilmu agama tapi lalu investigasi. Itu asalnya dalilnya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Tadi itu sihir itu hanya sekedar contoh. Mana? Wis. Endi rek? Wah, kon teknologi ini lemot ini. Nah, ini mencuci pakaian dengan air hangat. Alasan mencuci pakaian dengan air hangat. Loh. Sumpah aku gak tahu buka ini. Ayo coba. Apa itu? Podo enggak ya? Aku salah nah apa coba?
Siapa yo? Pakai air hangat kenapa? Merendam di dalam air dan larutan endi? Tak woco diterusno mbek kon. Mana? Gunakan air hangat. Jika Anda tak punya pilihan lain untuk menghilangkan noda di pakaian, lebih baik gunakan air hangat. Itu akan melindungi pakaian dari kerusakan yang disebabkan suhu air yang panas. Air hangat. Nah, air panas ya rusak. Tutup panas hangat. Nah itu. Ya, wis ono. Nah, ngono maksudku. Ini hanya contoh aja. Intinya kita harus investigasi baik, cukup ya Bu ya? Ya saya kira. Nah, cukup sekarang kita investigasi bank. Bank itu butuh akuntansi. Silakan orang bank ke sini. Monggo. Langsung di sini. Bertahan dulu ya sebentar ya. Ya. Saya kira dari saya demikian. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Karena habis liburan maka saya harus apresiasi kepada santri. Tepuk tangan untuk para santri Adikro. Perlu alat peraga? Oh enggak. Ini masker atau cadar? Oh masker. Masker bisa dibuka, kalau cadar enggak boleh. Oh ya. Terima kasih dari saya. Ini namanya ilmu sosiologi. Di bawah boleh, kalau di atas kursinya kurang. Oke. Silakan kenalan. Ini dari Bank BCA menawarkan ke kita. Tujuannya adalah untuk mempermudah Ibu kalau transaksi ke pondok. Saya ulangi ya Bu, biar nggak salah paham ini. Pondok ini yang dibayar itu uang makan sama laundry. Yang lain-lain itu adalah uang operasionalnya anak-anak sendiri, dikelola santri sendiri. Mobil, kebersihan, sampah, wifi, itu anak-anak sendiri, iuran sendiri, kelola sendiri, dibayar sendiri. Yang dikelola oleh pondok hanya uang makan sama laundry. Sementara yang lain kayak listrik, semacam-macam itu urusan saya. Pemeliharaan gedung semacam enggak ada. Nah, untuk mempermudah, jadi bahasanya mungkin diganti, jangan bayar pondok begitu. Saya enggak enak karena saya berusaha pondok ini enggak ada anunya. Bayar uang makan gitu aja ya. Biar clear, biar enak. Soalnya kemarin ada yang enggak bayar di uang makannya, tapi pesta ulang tahun. Nah ini, enggak usah saya sebut namanya, senior soalnya. Silakan Mbak, kenalan sekaligus ya. Masih bujang apa? Alhamdulillah saya sudah sholat. Oh ini yang bujang. Bujang. Nah, perlu tanya gini nih, perlu tanya karena silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi telah SHMH ya Pak. Karena telah mengizinkan kami untuk hadir di acara minggu ini Pak. Ya, juga kepada Mas Novianto terima kasih banyak. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua. Perkenalkan kami dari BCA Syariah, bisa panggil saya Mbak Tiwi. Di sini ada Mbak Yuniar dan juga Mbak Dela. Ya, jadi tujuan kami untuk datang ke sini yakni untuk sosialisasi ya adik-adik serta Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya adik-adik ini ingin kita bukakan tabungan di BCA Syariah, namanya Simple atau tahapan IB. Bagi siswa-siswa yang SMP kelas 1 atau kelas 2, mereka bisa dibukakan rekening simpanan pelajar. Karena belum memiliki KTP, mereka bisa menggunakan KK dan KTP orang tua. Jadi tujuannya untuk apa? Ketika adik-adik ini untuk membayar uang makan di pondok pesantren bisa, nanti kalau semisal Bapak Ibu mau memberikan saku kepada adik-adik bisa ditransfer juga. Nah keuntungannya,
kalau semisal Bapak Ibu juga membuka rekening di BCA Syariah, nanti pada saat transfer baik ke rekening gironya pondok ataupun ke anak-anak itu gratis. Dan kebetulan di BCA Syariah sendiri ada 2 akad yang kita gunakan, wadiah dan mudharabah. Kalau untuk yang wadiah, sifatnya titipan, tidak ada biaya administrasi bulanan, juga tidak ada bagi hasil yang kita berikan. Jadi pure murni. Kalau semisal setoran awalnya 100.000, potongan awalnya hanya 20.000 untuk biaya pembuatan kartu, kemudian 25.000 saldo yang ditahan atau diendapkan. Ini untuk yang tahapan IB. Nanti sisanya 55.000 itu bisa ditransaksikan sampai 0. Dan fasilitas yang kita berikan, buku tabungan, ATM, serta mobile banking. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik semua jangan khawatir. Untuk buku tabungan dan pembukaan rekeningnya kita bisa laksanakan di sini. Nanti buku tabungannya menyusul kita hantarkan kembali seperti itu. Nah selanjutnya untuk yang simpanan pelajar bisa dibantu dijelaskan sama Mbak Yuniar. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Untuk yang simpanan pelajar ini juga untuk setoran awalnya minimal 30.000. Untuk saldo mengendapnya di sini hanya 1.000. Kemudian dari yang 30.000 tadi di sini dipotong untuk biaya kartu ATM 20.000. Nah, dapatnya nanti buku sama kartu ATM aja. Tuh. Untuk syarat dan ketentuannya yang sudah dijelaskan sama Mbak Tiwi, kakak, kemudian KTP orang tua. Karena kan untuk anak-anak masih belum punya KTP ya Bu ya. Itu aja. Untuk fasilitasnya sendiri, untuk yang tahapan IB yang biasa itu nanti dapat ATM, buku tabungan, bisa m-banking juga. Nanti limit transfernya itu kalau misalnya transfer ke bank lain selain BCA itu 10 juta kalau lewat ATM. Kalau misalnya lewat m-banking itu bisa 200 juta, tapi nggak bisa langsung 200 juta, jadi 100 juta dulu. Kalau misalnya transfer ke BCA biasa, BCA konven itu kalau melalui ATM 25 juta, untuk sesama BCA Syariah atau ke BCA konven itu kalau misalnya lewat m-banking bisa 400 juta. Sama 100 juta, nggak bisa langsung 400 juta seperti itu. Ya, jadi di sini saya ringkas kembali ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudahannya untuk transaksinya itu kita bisa menggunakan ATM BCA dimanapun berada. Baik itu di SPBU, Indomaret, atau di cabangnya langsung. Dan jangan khawatir kalau untuk adik-adik nanti bisa nabung di Mbak Dela atau di teller itu minimal Rp1.000 sudah bisa. Disisakan dari uang sakunya. Kalau untuk ibu-ibu yang menggunakan akad wadiah bisa langsung ke teller dengan minimal Rp10.000. Seperti itu. Jadi untuk kemudahan lainnya tidak perlu antri di kantor cabang untuk pembukaan rekening serta aktivasi mobile banking itu bisa kita bantu. Kemudian atau bisa dilakukan secara mandiri untuk aktivasi mobile bankingnya. Dan untuk kemudahan transfernya itu kita ke bank lain bisa sampai 200 juta. Kalau ke sesama BCA Syariah 400 juta dalam sehari, tapi maksimal 1 kali transaksi 100 juta. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mungkin adik-adiknya ada yang kurang jelas, mau bertanya, monggo. Ya Bapak. Monggo senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Cuman yang mau saya tanyakan, ingin untuk diri saya dan membantu. Monggo. Itu potongan-potongan itu, Mbak. Kemarin itu kami juga sudah terima, mau dipotong bulanan 150.000 atau tetap hariannya 6.500. Jadi kalau nabungnya 1.000 atau 10.000, ini paling berat atau habis uang tabungan itu nanti. Mohon dijelaskan. Nggih, terima kasih Pak Anton. Sebelumnya ini untuk potongan yang apa nggih Pak? Saya ulangi, potongan itu adalah pada waktu mengambil. Oh, nggih, siap. Dan potongan-potongan yang lain bulanan, itu salah satu contoh di salah satu bank ya. Oh, nggih. Jadi habis tabungan tinggal 300 nggak diambil-ambil, habis tahu-tahu. Ini kan kasihan. Siap.
santri-santri ini. Oke, Terima kasih. terima kasih banyak Pak Anton. Jadi benar sekali apa yang ditanyakan oleh Pak Anton. Kebetulan di BCA Syariah ini kan ada 2 akad ya Bapak-bapak, Ibu-ibu serta adik-adik. Kalau menggunakan akad wadiah, potongannya hanya di awal. Untuk biaya pembuatan kartu 20.000 sama saldo yang diendapkan 25.000. Untuk selanjutnya, kalau semisal penarikannya di ATM BCA itu tidak ada potongan Pak Anton, jadi free. Kemudian kalau untuk per bulannya pun potongan bulanannya juga tidak ada. Tapi kalau menghendaki untuk menggunakan akad mudharabah itu ada potongannya 10.000 setiap bulannya. Dan juga sama di awal potongannya 20.000 untuk biaya pembuatan kartu serta 25.000 itu saldo yang ditahan atau diendapkan seperti itu. Jadi kalau untuk penarikan di mesin ATM baik yang anak-anak ataupun yang wadiah dan mudharabah itu tidak ada biaya administrasi. Kecuali kalau menggunakan ATM bersama atau prima, bisa di BNI, BRI, Mandiri, itu ada potongannya. Jadi saran kami mending menggunakan ATM BCA, jadi gratis. Dan kemudahannya kan ATM BCA ada di mana-mana. Kalau untuk anak-anak, saldo yang diendapkan hanya Rp1.000 di awal saja, dan biaya pembuatan kartu ATM 20.000. Untuk selanjutnya, bulanannya juga tidak ada biaya administrasi bulanan, seperti itu. Apakah sudah cukup Pak Anton? Mungkin ada tambahan? Atau mungkin adik-adik, bapak ibu lainnya ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo Ibu. Ada lagi? Jelas? Wonten Pak, ada yang bertanya. Silakan. Siapa itu? Nah, ini kasihkan. Terima kasih Mbak waktunya. Yang saya tanyakan ini pembuatan rekening untuk anaknya apa orang tuanya? Yang pertama. Yang kedua, apakah harus membuat 2 rekening ibu sama anaknya? Yang ketiga, karena kalau pembuatan rekening atas nama orang tuanya dan m-bankingnya atas nama anaknya, berarti ATM orang tuanya m-bank dikelola sama anaknya. Berarti anak tersebut bisa ngambil seenaknya uang orang tuanya. Gitu. Maksud saya, ini yang buat ini anaknya apa orang tuanya apa dua-duanya yang bikin. Ya. Gitu. Sebelumnya terima kasih dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Titin. Ibu Titin nggih. Ya. Terima kasih Ibu Titin atas pertanyaannya. Jadi gini Bu, kita tidak mewajibkan orang tua atau anak keduanya, tapi kita memberikan informasi alangkah lebih baik keduanya Ibu. Karena apa? Nanti pada saat transfer lebih enak karena sama-sama dari BCA Syariah ataupun ke BCA Konven kita transfernya juga sama gratis seperti itu. Kalau untuk mobile banking jangan khawatir Ibu. Kalau untuk anak-anak memang belum kita beri fasilitas mobile banking karena demi keamanan bersama. Seperti itu. Jadi walaupun semisal anaknya diberikan mobile banking itu bisa diakses oleh 2 orang Ibu. Kalau untuk anak-anak di nomor teleponnya anaknya sendiri, kalau orang tua juga di HP-nya orang tua sendiri. Dan mobile banking yang kita berikan pun atas persetujuan orang tua. Apakah orang tua menghendaki anak-anak diberikan mobile banking atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya juga bisa disampaikan oleh Mbak Yuniar selaku CSO-nya. Ya. Kalau untuk anak-anak, ini kan rekeningnya simpanan pelajar ya Bu ya. Apabila nanti diberikan fasilitas mobile banking yang tentunya nanti atas persetujuan orang tua, nah itu hanya bisa digunakan untuk cek saldo aja. Itu. Ya. Kalau untuk ambil tunai melalui ATM tetap. Kemudian kalau misalnya orang tuanya mobile banking sendiri yang tahapan IB, nah itu hanya bisa dikontrol oleh orang tua yang punya HP. Jadi nomor orang tua yang kita cantumkan nanti, bukan nomornya anak gitu. Kalau untuk anak-anak juga nanti bisa juga ATM-nya digunakan untuk gesek di mesin edisi BCA. Barangkali misalnya nanti mau belanja di Indomaret atau di Alfamart atau di supermarket lainnya kan ada mesin edisi BCA. Nah itu bisa digunakan untuk gesek juga.
tambahan ya Bu, jadi kalau untuk kemudahan adik-adik sendiri, semisal nanti adik-adik mau belanja atau beli makan di pondok pesantren sendiri, itu bisa gesek Bu, pembayarannya melalui kartu ATM-nya adik-adik. Jadi lebih mudah lagi kalau semisal Ibu memberikan uang saku dalam bentuk transfer, jadi kan mengetahui nih Bu, berapa kira-kira seperti itu, nanti adik-adiknya bisa langsung membayarkan makanannya di sini dengan cara menggesek edisi, seperti itu. Jadi lebih mudah maintenance-nya. Ada lagi yang ditanyakan Bu Titin? Eksekusinya sekarang juga pelayanannya Ya, bisa kalau di sini. untuk pembukaan rekeningnya bisa di sini Pak Yai. Nah, sekarang disiapkan. Iya, kita bawa. Baik, hari ini bagi santri dan wali santri yang mau buka rekening sudah disiapkan, tidak usah ke bank, langsung di sini. Nah, sudah disiapkan pelayanannya, gitu ya. Nah, jadi nanti langsung layani. Para santri tahu. Sudah diinvestigasi gak ini? Apa? Bank aja butuh promosi. Ya, bank itu butuh menyampaikan, mengajak. Yang ngajak ini namanya marketing. Sales boleh. Agama itu butuh sales. Dai itu sales. Maka kita juga memberikan marketing agama itu begini. Dakwah namanya. Kalau ini kan indah itu. Sampai nggak ada pertanyaan saking pinternya kayak presentasi. Kalau kamu sudah dilatih presentasi terus jadi pegawai bank, gampang wis. Dalil. Coba tak takoni Mbak. Wadiah itu apa? Wadiah itu kalau di kita bahasa umumnya Pak Yai sifatnya titipan. Titipan. Itu kalimat apa tahu sampean? Kan bahasa Arab itu. Tahu nggak? Nggak tahu. Coba wadiah kalimat apa? Isim apa? Isim fa'il mananya apa? Kita harus mondok. Titipan. Huruf pertamanya apa? Mujarradnya apa? Oh, bisa deh. Bisa. Mudharabah. Mujarradnya apa? Ikut wazan apa? Tasrif. Hebat. Gak iso iki. Iya. Tapi kok iso nggunakno? Wong gak iso nggunakno, awakmu kok iso gak iso nggunakno? Wadi'ah maknanya titipan. Kalau mudharabah? Ayo lek gak iso awas kan. Tak takono Mbak apa Mbak mudharabah Mbak? Kalau mudharabah itu sifatnya ada bagi hasil yang kita berikan. Bagi hasil. Dalam istilah bank konvensional apa namanya? Kalau di bank konvensional istilahnya bunga. Kalau kita menggunakan bagi hasil. Termasuk deposito enggak? Kalau deposito di kita ada Pak, tapi penanaman modal enggak termasuk? Kalau di kita sifatnya ini investasi. Investasi. Tapi menggunakan investasi bagi hasil. penanaman modal. Nggih. Ya, itu namanya mudharabah. Daraba yudaribu. Kata siapa belajar bahasa Arab gak ono kaitan mbek bank? Ono to? Ada. Awakmu ro tapi gak iso, iki iso tapi gak ro. Nah, yang bagus gimana? Orang bank nyantri, yang nyantri jadi pegawai bank. Gitu ya Pak. Boleh. Nah, deal dong. Mudharabah. Kalau hiwala tahu nggak hiwala? Oh ya, bank konvensional ya ada tahu. Itu istilah-istilah di baik enggak tahu. Rune cuma mudharabah mbek wadiah. Iki jenenge ngapalno kepokso soalnya kudu jelasno. Ya guyon Mbak ya. Baik. Nah itu pentingnya ya. Ini sales. Jelaskan Abi ingin sampaikan gini. Hidup yang terbaik dan sukses itu jadi sales. Karena pada hakikatnya manusia itu harus mampu mempromosikan dirinya sendiri, mempromosikan orang lain, mempromosikan lembaga, dan mempromosikan siapa saja. Itu hanya ada di ilmu orang yang memiliki ilmu marketing. Dia percaya diri. Gak ada grogi nih, tapi lek dikrimingi waktu jadi ya ma'asyiral muslimin ngene. Lah niki gak ndredeg blas iki. Habis gitu Fauzi Bu, Fauzi. Allahu Akbar, Allah. Ndredeg. Lah coba mbak-mbak ini ndak ndredeg, ndak ada.
Mentalnya bagus. Kamu dilatih mental enggak? Kasih ilmu enggak? Mulai hari ini enggak boleh ngeredek. Iya toh? Sopan enggak? Ekspresinya bagus enggak? Cara menatapnya? Melihat enggak? Cara menyapanya? Santun enggak? Dengan senyum enggak? Ada yang merengut? Ini ilmu sales. Ya apa kan? Iki lek salah paham, ngelirik rono, dikira seneng mek ngono, padahal enggak, iki hanya ilmu sales. Iya toh? Bukan senang, kono sing GR. Ndak marah, sabar, senyum. Walaupun di rumahnya marah-marah, tapi di sini ndak boleh marah dia. Nah, itu ilmu marketing. Islam, setiap orang Islam itu harus jadi marketingnya agama. Harus mampu mendakwakan. Ya senyum kayak gini. Harus baik sama orang. Jangan hanya karena pegawai bank ya Mbak ya. Nah, sama suami juga senyum gitu. Lillahi ta'ala, bagus. Tepuk tangan untuk mbak-mbaknya. Nah, kamu dapat poin. Wadi'ah isim fa'il. Kok ada tak marbutonya? Wadi'ah. Tak marbuto apa itu? Tak fariko. Sampai ngerti nggak tak fariko? Nggak tahu. Nah, iki so nyebut. Wadi'ah adalah dengan jelas dia. Wadi'ah adalah titipan. Yang titip padahal nggak ngerti maksudnya deh. Iya. Saya ngerti maksudnya gak iso jelas no. Karena nggak pernah belajar ilmu agar ketemu hari ini setelah pertemuan ini langsung dipraktekkan eksekusi langsung. Oh, sing jenenge wadi'ah iku langsung praktek. Iki Mbak aku wadi'ah. Mbak aku tak mudharabah. Oh, berarti titipan. Apa? Titipan wadi'ah, mudharabah investasi. Aku duit 1 juta, Mbak. Tak dekek ngono. Kerja sama. Ngono ya. Deal? Baik. Yusuf pilih yang mana? Enggak wadi'ah apa? Duduk iki. Wadi'ah apa mudharabah? Oh, bukan ini maksud saya. GR itu. Soalnya cuma 2, wadi'ah apa mudharabah. Cukup? Cukup Pak Yai. Ada lagi? Nanti pelayanannya di mana? Di kafe sana ya? Nggak usah kita yang kesini. Oh di sini aja. Kalau bisa di kafe aja sambil minum-minum enak ya. Yang mau langsung eksekusi bikin rekening segala macam, silakan nanti ketemu di kafe. Deal? Silakan Mbak lanjutkan. Tutup apa bagaimana? Kita tutup Ya. ya. Sik. Nomor HP? Saya kasihkan yang jomblo Pak Yai. Enggak apa-apa, sales dong. Ayo nomor HP dulu. Catat nomor HP. Agung sini Gong. Mbak, Ya. ini staf kantor saya masih bujang. Nomor HP-nya berapa? Nomor HP-nya berapa, Mbak? Enggak, nomor HP-nya disebut. Ayo catat nomor HP-nya. Nggak hafal Pak. Enggak. Nomor HP-nya, Mbak? Kamu wadi'ah apa mudharabah? Wadi'ah. Tadi akadnya Pak. Tabungannya maksudnya Mas. Iya. Ya, Abi ki tahu dadi sales. Makanya iso aku cepet aku menyelesaikan. Ini termasuk cara saya mempromosikan Agung begitu. Sopo sing ngomong Agung gak ganteng angkat tangan. Sing ngomong Agung ganteng angkat tangan. Yes, Gonggon. Nek sendakep ngene, kamu cari di Google. Kalau presentasi, kalau ada orang sendakep ke sini, ini itu berharap. Kalau begini minder. Nah, kalau begini siap melamar. Tenang.
Wis. Mari iki langsung nang kafe ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak? Sudah, Pak. Ya, wadi apa mudharabah? Pilihannya di sini cocoknya wadi apa mudharabah? Mungkin wadi abi. Wadi ayah. Baik. Kalau untuk tabungan? Wadi A. Baik, terima kasih. Silakan Mbak ditutup. Ya, baik di sini bapak-bapak sama ibu-ibu tidak ada yang ditanyakan lagi. Nah, ya kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti kita tunggu di kafe sebelah situ untuk pembukaan rekeningnya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.